masa tadi ada suara pintu kebuka, ih itu serem banget, itu lampunya harus dinyalain. Tiba-tiba keluar. Scene yang paling alot tapi scene yang paling kita tunggu gitu. Jadi jam 2 pagi, setengah 3 pagi kita harus ngegali emosi gimana gitu kan. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, hari ini kita ada di segmen Q&A bareng sama Movieverse. Jadi teman-teman yang ada di studio boleh siapin pertanyaan. Karena akan dipilih 5 pertanyaan yang akan dapat hadiah spesial dari kapanlagi.com dan Umi juga Keisha nanti. So, tapi sambil nunggu ya teman-teman siapin pertanyaan. Ini aku akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di sosial medianya kapanlagi.com. Boleh. Pertanyaan pertama dari Kus Pinasti. Siapa pemain yang paling takut saat adegan horor di studio? Di tempat syuting kan? Dia takut banget. Kayak Seriusan? Iya takut banget. Jadi boleh gak cerita sedikit? Boleh. Bagaimana PDKT aku dengan Keisha? Oke, boleh. Jadi awal-awal kita reading. Terus Keisha nanya, kamu penakut gak? Aku bilang, iya aku takutan. Terus udah nih aku ke toilet. Aku ke toilet kan, sendirian. Emang toilet kantor pas kita reading tuh lumayan agak spooky aja gitu loh. Lampunya remang-remang. Remang-remang gitu. Terus habis itu udah aku PP. Tiba-tiba ada suara pintu. Ngek. Aku kira mama kan. Gimana mama ikut? Mah? Enggak jawab. Keisha. Enggak ada suara. Ngek. Ada lagi. Aku belum kelar tuh. Keisha. Enggak. Terus aku ini kayak POV bener-bener syuting horor. Aku turun ke bawah. Ada sepatunya apa enggak? Karena bener gak ada suara langkah gitu loh, gak ada. Terus aku lihat nggak ada sepatu sama sekali. Aku buru-buru, aku cabut, aku langsung, aduh serem banget. Masa tadi ada suara pintu kebuka, ih itu serem banget, itu lampunya harus dinyalain. Tiba-tiba keluar. Kamu ketakutan ya? Dia? Nyata itu dia. Biang kerok ya? Ceritain kamu gimana nggak ada sepatumu itu. Coba ceritain ke orang-orang. Aku naik WC. Oh my god. Iseng banget. Aku se-effort itu. Aku jalannya, aku tahu dia udah di toilet kan, karena dia duluan. Aku emang mau ke toilet juga, cuman pas lah dia duluan, aku ikutin tuh diam-diam. Terus aku langkahnya pelan banget, kayak pelan, langkah pelan. Terus aku naik ke WC, terus aku bunyi ngek. Kebayang sih takutnya seperti apa. Suka gitu, kayak misalkan di lokasi dia suka tiba-tiba aku lagi diam. Gitu. Orang kan juga takut. Siapa kalau dia begitu sama tuyul juga gue takutan sama dia. Oh my god. Takut sama tuyul lah. Masalahnya kita lagi, misalnya lagi nggak di set, misalnya lagi nggak serem, kita di base camp yang terang-terang aja, kayak gini-gini aja loh. Tiba-tiba kayak, wah dia takut, dia berani gitu kan. Kenapa sih? Dia takut. Oke. Aku suka banget, ini sasaran empuk aku tiap hari karena dia Karena takut. dia jahil Aku suka banget. Keisha tuh jahil Pol. Aku sejujurnya tanya kenapa, aku dari awal nanya kan, kamu penakut apa enggak? Karena aku cari mangsa aku. Karena dia emang jahil, Keisha tuh gejahil banget kak, bener-bener sejahil itu. Coba jadinya ya udah seru aja kan. Jahilnya pernah aku lagi pipis sama dia, HP dari atas direkam. Itu Keisha. Tunggu aku jelasin dulu, itu HP dia. HP aku ya, tapi kenapa kamu rekam dari atas? Aku pun nggak mau lihat POV-nya. Oh my god. Kalau kamu pernah balas nggak? Pernah balas ngisengin nggak? Nggak pernah lah. Nggak pernah ya? Aku nggak ngerti cara balas. Kan kalaupun pernah nggak pernah kena. Nggak pernah kenal lah, dia orang nggak takut. Misalnya dia balas ngagetin aku, oh enggak, ngapain? Nggak seru Emang jadi nggak takutan ya orangnya? Nggak takut soalnya, Bete. kagetan. Oke, pertanyaan kedua dari si Kenan Zulernen. Ceritakan mitos yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada nggak sih dampaknya? Apa kalian tetap takut atau nggak percaya karena atau itu cuman kebetulan aja? Mitos yang pernah kalian lakuin atau pamali gitu ya, misalnya mitos pamali gitu. Kayaknya mungkin karena kebiasaan dari kecil kali ya kak. Aku kan tumbuh dan besar di Jawa, jadi mungkin ada kepercayaan mungkin lebih banyak daripada di Jakarta ya. Benar. Aku dari kecil yang sampai sekarang aku lakuin, jadinya aku nggak pernah potong kuku malam-malam. Terus kalau maghrib nggak boleh keluar. Terus apa lagi ya? Terus kalau nyapu
harus bersih kayak aku sampai berkali-kali. Itu aku dari kecil sampai sekarang kebiasaan ya. Jadi sampai sekarang aku lakuin. Kamu? Sama sih aku juga, tapi yang paling aku takutin yang keluar maghrib sih. Iya. Karena kayak pasti kalau mau dibilang maghrib nanti dulu tunggu ya maksudnya nanti aja jangan maghrib pas keluar gitu. Karena pernah kejadian abis itu ada aja musibahnya gitu. Ada aja kecelakaannya. Jadi jadi percaya kalau itu. Kalau soal nyapu, kan kalau katanya kalau nyapu nggak bersih nanti Bewokan. dapat berewokan kan? Aduh, oh my god. Oke, kamu nyapunya bersih atau enggak, Umi? Aku nggak Kamu nyapu. sukanya yang mana? Aku pakai yang begitu aja. Aku nggak nyapu ya, vakum. Tapi aku nggak percaya sih kalau kayak gitu mah ya maksudnya jodoh maksudnya diatur sama sapu. Mungkin lebih ke kayak maksudnya Biar bersih aja. Iya. I see. Lagian kalau suami berewokan juga ganteng kok. Iya kan? Iya, dia tergantung aja. Yang nge-like Instagram kamu hari ini berewokan atau enggak? Nggak usah minta tolong, jawab. Coba Jawab aja. jawab. Aku jujur, aku nggak suka sama cowok berewokan. I see. Jadi aku suka bersih gitu. Maksudnya Kak, marahin Kak. Gini loh, bukan berarti kan orang berewokan jelek. Maksudnya, ya gue nggak suka aja. Kenapa sih? Iya, nggak apa-apa kan preferensi. Cakep Betul. manis. Ada yang suka duren, ada yang suka Iya semangka. kan? Betul. Semua punya taste-nya gitu loh. Baik. Berarti nggak berewokan ya yang like fotonya hari ini? Yang nge-like enggak? Oh, baik. Bersih banget. Bersih banget. Oke, pertanyaan ketiga. Jika kalian, dari Hero Haloho. Jika kalian bisa ngobrol sama setan apa yang kalian pengen ajak ngobrol dan bahas apa? Aku wewe gombel. Iya. Kayak kenapa kamu suka ngambil anak? Iya kan kayak nyulik anak kan wewe gombel tuh. Tapi aku nggak tahu ya itu tuh beneran apa enggak sih? Kalau tuyul kan masih oke ya. Tahu, ada ya pas aku di Malang, bukan tetangga aku sih, tapi kayak masih daerah tempat tinggal begitu. Dia hilang 3 hari atau 4 hari. Terakhir tuh pokoknya dia keluar pas maghrib. Terus pas pulang-pulang dia linglung. Beneran ada. Aku kira itu bener-bener cuma bener-bener mitos. Kalau tuyul masih oke lah ya, masih ngambil uang suka hilang, masih segala macam gitu. Tapi kalau wewe gombel tuh kenapa ya dia ngambil anak kecil ya? Suka kayak hey sini duduk dulu yuk. Karena dia nggak punya anak ya kan? Jadi dia kayak cari anak-anak kecil gitu. Tapi kenapa dibalikin? Maksudnya kayak kalau diambil, ya udah diambil aja. Terus kayak kenapa dia balikin? Terus dia ambil yang lain, dia balikin. Maksud satu aja. Capek anaknya mungkin red flag. Mungkin dia cari yang cocok ya. Iya, caranya cocok. Bener. Ada di bandel nih. Bandel lah, capek. Balikin. Oke. Make sense. Kamu apa? Iya, ke siapa? Kamu maunya ngobrol sama siapa? Oh, sama Bapak Gombel. Wewe gombel juga. Aneh gitu kayak ngapain dia? Iya dia ngapain? Aku sih ya. Tapi pernah ngeliat Wah. hantu nggak sih? Belum pernah ya? Aku pernah sempet waktu aku syuting ikut Teh Risa penelusuran, terus aku dibukain mata batinnya. Seriusan? Terus jadi kayak lihat sekilas-sekilas gitu. Lebih sensitif, maksudnya nggak yang lihat kayak jelas banget kayak itu ada pocong apa gitu, nggak. Cuman lebih sensitif kayak aku bisa ngerasa, aku denger, terus aku sempet lihat juga. Ada bayangan. Kuntilanak. Seriusan? Kuntilanak sampai kayak tinggi banget gitu. Beneran kayak yang di film-film? Iya, tapi mukanya nggak kelihatan karena sekilas doang, kayak cuman cet kayak cuma gitu doang. Terus pas aku tengok lagi udah. Berani ya dibukain mata batinnya. Kan dia bilang ada takutnya dia mah. Oh my god, oke. Itu 3 pertanyaan dari yang udah masuk ke Instagramnya kapanlagi.com. Selamat buat 3 penanya, kamu dapat tiket untuk nonton film Pamali Tumba. Wow. Nanti bakal dihubungin sama tim admin sosmednya kapanlagi.com ya. Nah, sekarang buat teman-teman Movievers, kita buka untuk 5 penanya. Siapa yang mau? Wah, coba dipilih. Umi sama Keisha, mau yang mana? Kakak yang pakai baju coklat? Ya, pertanyaan aku, adakah tantangan atau kesulitan dalam memerankan tokohnya? Dan apakah ada kejadian yang aneh-aneh tuh saat syuting? Terima kasih. Terima kasih Oke, Kakak Nuri. langsung jawab aja. Oke, thank you Kanor, aku izin jawab ya. Tantangan memerankan Putri mungkin lebih ke selain fisik ya. Kalau fisik aku ngerasa kayak aku akan kuat menghadapi apapun gitu. Tapi kalau emosional tuh aku susah banget karena kita apalagi syutingnya juga happy banget. Jadi mungkin tantangannya banyak banget adegan drama-drama yang membutuhkan fokus lebih karena kayak lumayan berat juga ya adegannya. Berat banget sih.
berat banget dan syuting kita tuh take-nya jam 3 pagi ya. Jam 2 sampai jam 3 pagi. Bener. Kita udah seharian itu jadi pagi banget karena kita nungguin hujan. Iya, jadinya sempat hujan jadi makanya lama. Scene yang paling alot tapi scene yang paling kita tunggu gitu. Jadi jam 2 pagi, setengah 3 pagi kita harus ngegali emosi gimana gitu kan. Ya orang udah pada tidur, kita gali emosi gitu. Itu sih emosionalnya. Terus mungkin kalau fisiknya banyak adegan yang kayak menurut aku ekstrim, kayak aku sendiri nggak ada pakai sling tapi teman-teman cast yang lain ada. Cuman mungkin kalau di Putri fisiknya tantangannya itu tadi yang aku bilang, adegan yang masuk kolam renang yang aku harus basah selama berapa jam itu. Terus sama aku ada adegan fighting. Oh wow, ada fightingnya. Yep, fighting kecil. Kecil nggak ya? Lumayan ya? Iya, nanti nonton aja ya. Oke, nonton aja. Kalau kejadian horor kita nggak merasakan apa-apa ya? Nggak merasakan karena dari tim semuanya tuh sangat memikirkan pemainnya. Kayak mungkin ada banyak kejadian. Sebenarnya ada ya beberapa kejadian. Kemarin kita baru tahu kemarin. Dan tapi nggak dikasih tahu ke case-nya. Jadi kayak case-nya nggak dibiarkan aman ya. Dibiarkan aman gitu. Walaupun seserem apapun, walaupun kita misalkan ada gerusuk-gerusuk gitu, terus kita nanya ada apa sih? Enggak kenapa-napa. Tapi dari yang kemarin kalian dengar ternyata ada apa? Ternyata ada yang kerasukan ya? Ada yang kerasukan. Okay. Itu di rumah. Itu di rumah. Tapi yang kita ingat banget tuh jadi kita ada adegan di hutan. Jadi kan setnya tuh hutan, pabrik, rumah, perdesaan. Nah di hutan itu syutingnya itu mau maghrib ke malam gitu ya. Sore-sore maghrib mau ke malam gitulah pokoknya. Terus jadi ada Kak Fajar kan. Nah terus di hutan itu tuh ada toiletnya tuh kayak kayu gitu, bilik-bilik kayu gitulah. Tiba-tiba kalau nggak salah Kak Fajar keluar, kru kita masuk gitu. Terus kayak papasan gitu. Apa Kak Fajar masuk dia keluar ya? Oh ya, krunya mau keluar, Kak Fajar masuk. Terus krunya nanya, kru kita nanya kayak mau ditungguin nggak Kak? Tapi nggak jawab tuh Kak Fajar. Pas lewat aja masuk gitu. Pas keluar, terus dia nemuin Kak Fajar lagi di base camp. Lagi ketawa-ketawa gitu. Jadi yang itu dia yang ketemu ternyata tadi itu bukan Kak Fajar. Iya, bukan Fajar. Wow. Dan itu langsung sakit hari itu juga. Demam, karena dia demam. Ternyata rame ya kejadian di sana. Banyak banget. Kayaknya banyak banget ya. Yang kita nggak tahu. Dan baru dikasih taunya bener-bener setelah kita syuting. Tapi alhamdulillah dari kitanya sendiri nggak ngerasain Jadi apa-apa. case enggak sih? Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kesha yang pilih Kesha. Ya, mungkin dari kiri kalau tadi Kakak dari yang kanan. jilbab merah di belakang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Makasih ya udah dulu. Kak, aku sebelumnya selamat ya buat film horor barunya. Terima kasih. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya awalnya Kak Kauni, Kak Kesha dapat peran ini? Terima kasih, aku Citra. Kak Citra. Terima kasih Kak Citra. Kamu tadi kamu dulu. Awalnya dapat peran ini gimana ceritanya? Sebenarnya pas ditawarin, aku tuh kalau ngambil film lumayan ngelihat skripnya dulu. Kalau memangnya sekiranya aku cocok dan aku kayaknya bisa dan yakin kayaknya ya aku ambil gitu. Terus pas baca skripnya dari Lito, aku suka banget ceritanya. Terus aku yakin juga eksekusinya juga bakal sebagus itu. Terus apa ya, kayak peran Kiki di sini tuh digambarkan yang bikin Putri tuh lumayan kaku. Karena mungkin banyak masalah yang dia hadepin, jadinya kaku, nggak bisa dan nggak suka bercanda gitu loh. Sementara Kiki tuh sosok yang mencairkan itu, yang udah santai aja nggak sih gitu, udah ini aja nggak sih gitu. Jadi itu yang lumayan gak terlalu jauh sama Umi gitu kan. Cuma kalau Umi kan lumayan cowaan ya, ketawanya juga gitu. Nah kalau Kiki mungkin lebih di behave aja, lebih dibatasin aja. Itu sih. Oke. Kesha? Aku sama kayak Umi sebenarnya. Aku kalau mau syuting tuh detail banget, apa ya, ribet banget. Aku pengen tahu nanti sutradara siapa, DOP-nya siapa, terus
cast lainnya siapa, bla bla bla, terus ceritanya, terutama karakternya. Dan pas aku baca, aku suka banget karena dia bener-bener menjelaskan detail gitu loh. Jadi kita tidak nonton, maksudnya kayak kita nonton nih, terus kita tidak ditinggalkan bertanya-tanya gitu. Jadi di dalam film tuh bener dijelasin kayak yang tadi aku sempat bilang ke kakak. Bener dijelasin nanti kenapa uang suka hilang, kemana larinya, terus siapa yang bikin hilang, semuanya itu bakal dijelasin. Dan aku percaya juga sama Om Bobby sutradaranya dan Lito, dan kemarin kita juga nonton, hasilnya sangat memuaskan. Bahkan ada adegan selain kita kaget adegan horornya tentunya, cuman pas di akhir kita juga nangis dengan adegan dramanya, padahal kita juga udah tahu kan kayak itu, kayak ceritanya kita udah tahu, dialognya apa kita udah tahu, tapi kita masih nangis juga ternyata ya. Jadi semoga teman-teman nanti yang nonton juga merasakan Bisa apa yang kita merasakan. Wah, seru. Gitu Kak Citra, terima kasih. Thank you. Oke, sekarang penanya ketiga. Ini. Mas yang pakai baju hitam. Selamat buat film Family Tumbal. Saya juga nggak sabar sih mau nonton filmnya karena sebelumnya udah nonton film Family Dusun Pocong. Terima kasih. Mau tanya nih, pertanyaannya untuk proses syuting film Family Tumbal ini berapa lama? Terus ada kejadian yang aneh nggak selama di lokasi syuting? Terima kasih. Berapa lama ya? 25 hari ya? Hampir sebulan kita syuting di Bandung. Hampir sebulan kita syuting Full Bandung ya? Full Bandung, betul. Kalau kejadian horor Ya tadi kayak yang Willy tadi ya. ceritain, iya. Iya. Jadi kalau dari kitanya sebenarnya nggak ngerasain apa-apa, cuman dari kru ternyata banyak yang merasakan kejadian aneh. Oke, kalau gitu penanya keempat. Ini Ya. Kakak ya yang di depan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lili. Aku mau menanyakan, kalian kan perannya bareng terus ya di film ini ya. Gimana sih ngebangun bondingnya, chemistry-nya kalian berdua selain bayol-bayolan, ledek-ledekan itu? Chemistry-nya gimana? Itu aja, makasih. Terima kasih ya Kak. Jadi kalau aku dulu yang jawab ya. Kalau aku tuh jadi kita tuh sama-sama zodiaknya tuh sama Aquarius, sama-sama Aquarius. Jadi lumayan aneh, energinya juga aneh. Terus kita tuh caranya, tapi ini bukan suatu cara yang kita cari gitu loh, iya, bukan suatu cara yang kita cara ngedeketin Kesha kayak gini, cara ngedeketin Umi gini, enggak, tapi emang sejalannya aja. Dan kita tuh lumayan love hate relationship aja gitu loh, kayak misalkan kalau, tapi kita sama-sama tahu nih ya Kak, jadi setiap syuting Kesha tuh kan gak beda jauh sama Putri kan, dia kayak bener-bener yang cuek, yang apa sih gitu-gitu. Dia kan dia tuh kelingi banget Kak, yang kayak Aku yang kelingi. peluk, pegang tangan, kayak terus kayak ngetok-ngetok kayak gitu. Ngetok kamarnya Kesha yang Kesha gitu. Terus misalkan aku masuk ke dalam, Kesha lagi mandi, aku masuk ke tempat. aku beneran lagi mandi, aku lagi shampooan, jir kata gua, kayak nanti aja gitu loh. Aku masuk terus ini apa samponya, terus kayak dia bisa keluar gak? Kak, masalahnya aku beneran, akhirnya aku bukain karena diganggu banget. Dia kayak ada yang ketok-ketokan. Kan dia udah dengar suara shower mandi. Dia masih Kesha, dia masih gitu. Aku keluar kamar mandi, aku buka, masih basah badan aku. Iya. Masih shampooan, masih sabunan. Aku buka itu pintu, dia masuk. Terus udah aku kira kayak dia di kasur kan, karena aku melanjut mandi kan ke toilet. Diem lah ya di dia situ ke ya. toilet. Terus udah gitu aku masih shampooan kayak, nih samponya apa? Ini apa? Pelembabnya ini apa? Aku kayak, nanti aja nggak apa-apa. Dia selalu mengganggu. Tapi kalau misalkan aku nanya gitu, terus aku ngomong nih, aku pengen nyoba deh gitu. Nah, Kesha tuh tiba-tiba besokannya udah beliin samponya, kayak nih udah buat kamu gitu. Terus misalkan berbalik juga kayak gitu. Misalkan Kesha kayak, aduh pengen banget deh bolen atau apa yang Kesha suka banget di Bandung. Terus aku ngomong juga besokannya juga nih buat kamu nih, biar mood ayo happy yuk gitu. Jadi sama-sama kayak melengkapi gitu. ya. Oh, so sweet banget. Tepuk tangan boleh. Terus yang paling lucunya kalau kita sama-sama tahu muka kita asem pagi-pagi kayak udah nggak mood nih dia nih. Berarti kita nggak usah deketin gitu. Jadi udah sama-sama ngerti. Ada hari dimana dia kayak monyet. Gimana coba? Coba ceritain. Masa ya dia kan turun lift di bawah kan di lobby. Terus kayak dia energi kita tuh kayak tadi Low kita banget. heboh banget kan Kak. Kita bangun tidur tuh udah semangat banget, kita selalu
happy aja pokoknya hari energi kita tuh selalu di atas. Terus kita ketemu lah itu mau syuting, callingannya sama, kita turun ketemu di lobby, dia kayak selamat pagi, kita selalu kayak good morning dunia bla 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 bla, udah tuh. Terus udah kan, terus masuk ke mobil. Oh enggak, tiba-tiba dia ke toilet, aku masuk mobil duluan. Terus kita minta barengan mobilnya, jadi kita satu mobil kan. Terus tiba-tiba abis yang dia kayak selamat pagi, tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba mobil kayak, aduh kayak kenapa ya orang ini bipolar apa gimana? Bingung kan. Mood swing Kayak, banget ya. Iya dia kayak, ya. kenapa dia tiba-tiba gini? Terus pindah posisi, terus gini. Mukanya beneran kayak gitu, kayak susah banget hidupnya. Asem banget iya, tapi itu Kamu kenapa, asem Umi? banget. Bahkan yang kayak Kak Firman nanya mau makan apa? Serah. Gitu. Aku sih Umi hari ini mau makan apa? Serah. Siapa yang gak pengen Bipolar tendang banget. kan? Iya, Kayak bener. pengen aku tendang banget ini orang. Terus akhirnya aku biarin aja kan, aku biarin aja. Tapi dia lucunya, kamu ngelayanya Iya. Aku tinggal tidur. Tuh, kita tidur karena lumayan jauh dari hotel Iya, waktu iya. itu setnya. Kita tidur lah itu di mobil. Terus bangun-bangun masih kayak monyet mukanya kan. So kayak aku apain Asem ya? banget. Kayak barengan deh dia. terus ternyata adegan kita itu naik sepeda. Naik ya? sepeda. Oh, kita sepedahan di sawah. Aku dia gendong. Dia udah main sepeda, dia udah main sepeda. Terus pas kita belum take, aku tuh udah duduk jalan-jalan doang. kan. Pas kita belum take, aku udah kayak mondar mandir. Terus aku liatin aja dia di ujung gitu duduk tapi kayak curi-curi pandang gitu. So aku kayak mau sepedahan. Terus aku bilang iya Mau. Terus kayak dia gitu dah. Terus ada ya udah kita sepedahan muter. So aku kayak udah itu mukanya jangan kayak monyet. Udah mau sepedahan ini mau berhenti apa mau putar balik apa mau belok kanan apa belok kiri apa lurus apa mau kemana? Terus kata dia kanan. Oke kita ke kanan. Terus udah mau kemana lagi? Putar balik. Oke kita putar balik. Terus ada dia good mood. Oh, Gitu, jadi nggak oke. terlalu susah kalau bonding sama Keisha. Jadi nggak tahu sih kalau kakak nanya gimana caranya. Kita juga juga nggak ngerti deh kayaknya. tiba-tiba kita juga baru kenal di project ini. Sampai sutradaranya Om Bob juga sering nanya kayak kalian bohong kan? Kalian udah kenal kan dari lama? Enggak, itu Kalian baru jangan bohongin Baru aku. ya. Tapi aku penasaran, yang bikin kamu selamat pagi dunia moodnya seperti itu sampai tiba-tiba mood swing tuh apa? Mungkin boleh diceritain? Jadi itu ada masalah aja, ada masalah yang bukan itu sama yang Masalah mantan hati? mantan yang bukan terindah itu. Gak apa-apa, biarin semua dunia tahu. Udah gak pacaran juga. Apalagi.com dicari tahu ya nanti. Iya nih, suka deg-degan saya. Enggak. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir dari Movieverse. Oke, bareng. Siapa? Aduh, aku gak tahu Cah. Terserah kamu. Kakak yang cewek belakang. Oke, yes. Yap. Ya. Betul. Asik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Zahra, aku mau nanya. Setelah syuting biasanya ada kejadian-kejadian hal aneh nggak sih? Oh, udah Di tadi udah. di luar tempat syuting. Oh. Kayak udah selesai di Oh, rumah. di hotel. Iya. Oh, Oke. Makasih kan Zahra. makasih ya. Thank you. Gak ada ya? Enggak sih. Enggak, kayaknya setannya juga males gak sih? Kayaknya kita Ya udah tapi Capek aku ya? gangguin kamar kamu, aku ketak-ketak terus aku lari. Ya itu setan kamu berarti. Gak ada tapi Nggak ada kita tapi. alhamdulillahnya juga selama di set, selama di penginapan juga nggak ada kejadian apa-apa ya sama sekali. Enggak ada lagi. Oke. Kalau pemain bener-bener kayaknya aman deh ya, nggak tahu kenapa. Dilindungi. Oke, kalau gitu itu dia penanya dari teman-teman Movieverse. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalian berlima boleh naik ke panggung, bakal dapat hadiah dari kapanlagi.com. Silakan. Sambil boleh dibagikan. Maaf ya kami sih. Kakak, selamat. Kakak. Permisi, iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Foto bareng dulu mungkin? Yap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Itu dia sesi Q&A dari teman-teman Movieverse dan Movieverse yang ada di Instagram juga. Nah, kalau gitu aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa kalau mau ikutan seru-seruan kita di sini bisa ngumpul sama komunitas pencinta film, bisa ikut barcode yang ada di bawah ini. Dan kita masih ada satu segmen lainnya, tetap stay tune terus.
Kembali lagi kita di Kapan Lagi Show. Nah, sekarang kita ada di sesi closing sebenarnya. Gak akan banyak-banyak. Nah ini kan sekarang Keisha terus juga Umi udah kenal. Aku mau dong kalian buat saling puji satu sama lain. Malesnya kok ini kan musik. Bener kan udah jadi teman bareng, partner kerja bareng. Boleh saling puji gitu. Apa? Masalahnya dua-duanya bukan tipikal yang words of affirmation gitu. I know. Jadi kayak ini bagus gitu. Apa kamu hari ini? Gitu aja dah. Tapi ya udah aja. Masa mikir sih? Dicoba. Mungkin apa peran Keisha dan peran Umi dalam hidup saat ini? Oh my Boleh God. kan ya? Penting banget sih peran Keisha di hidup aku. Aku ibumu kan? Silahkan sesi saling puji dimulai. Mau siapa duluan? Keisha. Sweet. Ya udah sweet, please. Ayo 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2. Dua sama. Ini tuh direkam lo tau gak sih? Udah ngomong monyet, teriak. Lu tuh gak mau. Lah kenapa kamu teriak? Emang monyet kenapa? Monyet adalah makhluk hidup. Iya, tapi lu ngomong monyet. Gitu. Satu kali lagi. Satu, cepet lah. 1, 2, 3. Hai. Puji aku. Oh my God. Gimana sih kalau muji kayak awalnya kata-katanya? Awalnya Keisha, Assalamualaikum, terima perkenalan diri. kasih. Kamu sudah menjadi partner yang menyebalkan dan baik sekaligus gitu misalnya. Kamu memberikan aku inspirasi. Gitu. Terserah gaya kamu Apa pokoknya. ya? Aduh. Susah banget ini. Masalahnya kita ulang tahun aja kayak HPD. Ya, Selamat ya. HPD, dah. Udah gitu loh ini. Tapi terima kasih Keisha udah sama. Sebenarnya Pemali itu aku ngerasa bener-bener sekeluarga itu gitu. Dari case-nya, dari krunya. Apalagi Keisha yang menjadi partner yang setiap scene ada dia sama dia. Menjadi teman yang baik. Di luar dari film juga, Keisha banyak ngasih advice juga gitu. Nggak usah. Tisu. Ngasih banyak advice, terus juga Keisha ngasih tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu. Terus apa ya, kita pernah ada momen dimana aku butuh Keisha banget buat cerita, terus nangis di depan Keisha. Pokoknya terima kasih sudah menjadi partner yang baik, yang karena menurut aku susah loh dapet partner yang baik, apalagi partner kerja gitu. Tapi Keisha bisa memberikan itu, dan aku tuh suka kesal kalau di luaran sana masih ada yang ngira Keisha kayak gimana karena aslinya enggak kayak gitu. Aslinya dia baik sekali, sangat perhatian. Ini jangan ketawa, gue udah mau sedih, lu ketawa. Gue bete banget deh. Lanjut Kak. Gitu dong. Ya, maksudnya suka sebel kalau orang mikirnya Keisha kayak gimana di luaran sana, tapi aslinya dia sangat baik, sangat apa ya? Ya pokoknya terima kasih sudah menjadi partner yang baik, yang seru, yang mengerti, yang act of service juga, act of service. Ya pokoknya yang benar-benar mengerti, lumayan mengerti aku lah, karena aku juga lumayan sulit orangnya. Lumayan kalau kesel juga tipikal yang silent treatment, yang nggak bisa ngomong sama orang, tapi Keisha tuh ngajarin bagaimana buat bilang nggak suka atau bisa ngobrol sama orang. Oh, boleh tepuk tangannya teman-teman Multiverse. Keisha, your turn. Yes. Waktunya aku. Kalau minta mati aja Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam loh di Iya, waalaikumsalam. Apa sih? Nge-framing gitu loh kamu. Bisa ngeliat mata kayak gitu lah.
Sambil dilihat dong. Sambil Nangis lihat-lihat kan ada nangis mata kan mau. Karena aku tuh dipuji. nggak suka kayak gini-gini tuh, aku tuh melankolis anaknya. Jadi Gak apa-apa di embrace aja. Cup cup cup. Cup cup cup. Umi terima kasih sudah. Nggak usah dilihat, aduh sana aja lu. ya aku mau lihat ya. Jangan dong dilihat. Terima kasih banyak sudah menjadi partner yang nggak cuma partner kerja, udah jadi temen aku juga, sahabat aku juga sekarang. Terima kasih udah mau terbuka karena partner kerja tuh banyak banget dan kadang ada yang menutup diri juga. Tapi kamu mau terbuka, kamu mau menerima aku, kamu mau kenal sama aku loh. Kalau itu sebenarnya ya. Kenapa kesana? Enggak, maksudnya kayak makasih sudah membuka. Kayak kalau aku ngerasa kalau segimanapun aku ngekokin pintu, kalau kamu nggak mau nerima aku ya nggak bisa deket aja gitu. Jadi aku ngerasa kita saling terbuka gitu loh untuk kenal, untuk ngerti satu sama lain. Dan makasih udah mengerti tanpa kita perlu ngobrol, kayak tanpa perlu kita menjelaskan aku sukanya gini, aku nggak suka gini. Kita nggak pernah ada kayak gitu, tapi kita somehow ngerti satu sama lain dan semoga akan tetap seperti itu juga. Semoga pokoknya kita sukses bareng-bareng. Amin, amin, amin. Amin. Wah, keren banget. Oke, terima kasih banyak buat Keisha, buat Umi Kuari juga. Makasih, maaf ya kalau ramai banget ada salah-salah Buat kata, teman-teman maaf ya. Movieverse, jangan lupa kita akan nonton bareng film Pamalit Tumbal karena semua teman-teman yang datang ke sini akan dapat tiket gratis. Jangan lupa 7 Agustus ya teman-teman, kita akan nonton bareng juga sama Umi, sama Keisha juga. Nanti pokoknya seru-seruan. Dan gak kerasa udah 1 jam lebih kita bersama. Terima kasih sudah nonton acara hari ini. Terima kasih buat Umi. Terima kasih, Keisha Kakak. sudah datang. Kita sampai ketemu di kapan lagi show berikutnya. Saya Farid, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Bye, thank you.